Wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Alhamdulillahirabbil alamin terkait dengan tauhid. Masih berkutat pada tauhid uluhiyah. Pada dasarnya lebih berat kepada tauhid uluhiyah. Namun juga ada sebetulnya elemen-elemen tauhid uluhiyah di surah Az-Zumar. Setelah kita menyelesaikan poin-poin di mana seorang bisa selamat karena dia punya majikan seorang, dibandingkan orang yang punya majikan banyak, kemudian berseteru lagi. Allah memberikan contoh itu supaya kita terbuka pikiran kita bagaimana melaksanakan tauhid itu. Kemudian secara operasional digambarkan Qur'anan Arabian, gambarkan Quran itu sempurna dengan bahasa yang sempurna pula agar kita menjadi orang takwa. Berarti menegaskan kembali ayat kedua surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab. Itu kitab. Maksudnya Al-Qur'an yang padanya tidak ada keraguan lagi. Hudal lil muttaqin. Merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian berkembang pemahaman Al-Quran itu yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu yang selalu berulang-ulang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang berulang-ulang tapi dalam konteks yang berbeda, dalam pemahaman kedalaman yang berbeda. Sehingga pada satu saat karena kita menekuni Al-Quran, maka hati kita bergetar, hati kita bergetar, dan itulah sebenarnya petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang dikehendaki. Bergetar karena kesan-kesan yang diperoleh dari pemahaman Al-Quran, dari ayat per ayat, surah per surah, yang terus dilakukan berulang-ulang. Maka itu saya sudah menyusun ada 7 pendekatan kepada Al-Quran. Sudah saya tulis dalam WA sudah beberapa tahun yang lalu. Mendekati Al-Quran itu pertama kali kitab tidak boleh nganggap remeh. Begitu kita dengar Al-Quran diperdengarkan kepada kita, tidak boleh dipandang remeh. Itu pertama kali yang harus kita latih. Begitu kita dengar Al-Quran, itu apa isinya ya? Itu kan dijelaskan oleh penceramah atau khatib. Dia menyebut satu surah dan satu ayat. Kita tidak boleh remeh. Tidak bisa kita seolah-olah bisu, seolah-olah buta. Akibatnya akan besar bagi kita di akhirat nanti. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Itu di dalam surah Thaha ayat-ayat terakhir. Sehingga kita bertanya, mengapa aku dilahirkan buta, aku dibangkitkan buta, ya Allah? Padahal kami dulu melek,
gitu. Kata Allah, dulu kamu mengabaikan ayat-ayat kami, sekarang saatnya kamu diabaikan, ya. Saatnya kamu diabaikan. Nah, itu tentu semua itu berjalan karena Allah membukakan hati kita. Membukakan hati kita, syarah. Jadi hati kita terbuka, nur diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian, ya. Sekarang kita lanjut lagi ke atasnya. Ada 3 ulul albab, ya, yang jarang-jarang kita perhatikan. Ulul albab ada di satu halaman, ya. Jadi ulul albab itu ada sekitar 13 dalam Al-Quran. Tapi di sini ada 3 ulul albab, ya. Mari kita baca, ya, mungkin ya kita selesaikanlah sampai saya kira kita betul-betul memahami. Ulul albab pertama mengenai ilmu pengetahuan. Jadi digambarkan bagaimana turunnya hujan. Jadi kalau masalah air di dalam Quran mengenai hujan bisa 2 tafsirnya. Satu, ya betul-betul itu fenomena alam. Kedua, tafsirnya bahwa itu berkenaan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan ke bumi, gitu. Air ke bumi meresap ke tanah, ya. Kemudian bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menyuburkan, ya, sehingga berbuah bermanfaat. Kira-kira begitu, ya. Tafsir kedua itu ayat-ayat Quran yang sampai ke hati kita, tertanam di hati kita, maka ayat-ayat itu akan menumbuhkan kepribadian kita, akhlak kita, ketaatan kita. Kira-kira begitu, ya, tafsir yang kedua. Dan seluruh kalau cerita mengenai hujan, maka kita pikiran kita 2 saja. Kalau tidak masalah air yang sesungguhnya, ya, kemudian Al-Quran yang akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita apabila kita betul-betul memahami Al-Quran, ya. Mari kita baca Surah Az-Zumar ayat 20-21. Ini ulul albab yang pertama, ya. Halaman 460. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, ada satu lagi pelajaran juga mengenai kehidupan. Kehidupan kita itu pada saat dia tumbuh, ya, dewasa, dari anak-anak terus dewasa, ya, berkeluarga, tua, akhirnya meninggal dunia, gitu, ya. Itulah pelajaran bagi kita. Alam tara anna Allah
apakah kamu tidak melihat bahwa Allah telah menurunkan dari langit, anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu, lalu dia menjadikan air, menyimpan air, bumi itu menyimpan air, yana bi'a fil ardh, menjadi sumber air, yana bi'a fil ardh, sumber air. Jadi air itu berapa kemungkinan bisa masuk ke dalam tanah, ya. Itu diberikan perumpamaan. Kalau air turun ke bumi, ada 3 kemungkinan keadaan tanahnya. Pertama, tanah yang gersang. Jadi kalau ilmu, ya, tiba di tanah yang gersang, maka ilmu itu tidak bermanfaat baginya. Air yang jatuh ke tanah yang gersang seolah sebagai ilmu, tidak bermanfaat bagi air itu, bagi tanah itu. Malahan air itu jadi melimbah, ya, keluar dari darahnya. Jadi orang berilmu tidak ada artinya untuk dia sendiri, bahkan ilmu itu menjadikan bencana. Contohnya orang munafik. Orang munafik itu ilmunya itu tidak berkat pada dirinya, tidak bermanfaat bagi dirinya. Orang munafik itu bisa saja bohong, bisa saja berpikir menggunakan ilmunya itu untuk maksud-maksud tertentu yang merusak. Satu, ya. Kedua, bisa air itu jatuh ke kolam, ke telaga, ke danau, ya. Bayangkan, ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak ada manfaat, tapi masih baik. Bisa airnya itu bermanfaat bagi sekitarnya. Maka kita lihat orang-orang yang punya ilmu, tapi ilmunya itu tidak bermanfaat di diri dia, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kita lihat misalnya seorang ulama, ya, yang berkoar-koar, bermanfaat sih bagi ilmunya benar, ilmunya disampaikan benar. Lain yang pertama tadi kan, tapi dirinya tidak bermanfaat. Dia menyuruh orang lain, tapi dirinya tidak. Nah ini risiko besar bagi seorang ulama, seorang berilmu demikian. Dia akan menjadi seorang yang menurut suatu hadis dia dilempar ke neraka berputar-putar, ya. Dia sendirian nih, salah satu orang yang masuk neraka sendirian, dilempar ke neraka berputar-putar sampai ususnya berantakan keluar, sampai jatuh ke bawah, dem. Iya. Begitu berdentum, orang-orang melihat semua, siapa? Ternyata dia dikenal orang. Oh, Ustadz A, oh Kiai A, oh Profesor A, oh Kiai Haji A. Dengan berurai, ya, dan dentuman. Itulah orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu saya dapat
pertama kali belajar ilmu dakwah, ya, belajar kursus dakwah lah. Jadi kursus dakwah itu pertama kali dengar tuh. Kata kiai yang menjelaskan, kamu jadi pendakwah ini bukan main-main, katanya. Diceritakanlah 45 tahun yang lalu, ya. Ketiga, ini yang kita harapkan, air yang jatuh ke hutan yang lebat atau ke gunung, air itu akan meresap, ya, ke dalam bumi, mengikuti akar-akar yang dalam, dan air itu akan dialirkan sepanjang tahun, alir terus jadi sumber mata air, ya, yang bermanfaat bagi orang. Saya paling senang kalau tempat itu ada mata airnya, ya. Kebetulan di tempat mertua ya saya sawah, kemudian airnya itu sepanjang tahun ngalir, ada sumber mata air itu. Wah, senang sekali kalau bisa bikin kolam, ya, karena ini ya, bermanfaat sekali. Orang-orang seperti itu bermanfaat sekali, ya. Teduh, tidak menimbulkan, ilmunya itu tidak menimbulkan gejolak, ya kan? Air masuk, disaring oleh, difilter oleh hamparan hutan yang lebat, air dialirkan di dalam tanah, masuk mengikuti kedalaman tanah yang sudah diolah oleh akarnya, ya. Semakin dalam air itu akan semakin jernih, ya. Itulah gambaran contoh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat. Maka selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut yang diajarkan Rasulullah, kita minta supaya Allahumma nas'aluka, ya, ilman nafi'a, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi sumber air bana bi'a fil ard summa yukhriju bihi zar'a, kemudian dia menumbuhkan air, dengan air itu tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, mukhtalifan alwanuh, bermacam-macam warna dan sebagainya. Summa yahiju, kemudian tanaman-tanaman itu kering. Fatarahu musfarra, lalu perhatikan menjadi kekuning-kuningan, ya. Sumaya ja'aluhu hutama, kemudian menjadi benar-benar hancur, ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya ini, la dzikra, benar-benar pelajaran, liulil albab, bagi orang-orang yang berhati bersih dan berakal sehat. Sekarang itu ulul albab yang pertama. Sekarang perhatikan ulul albab yang kedua, yaitu ayat 18, ya, 18. Bagaimana sikap yang Allah suka kepada hamba-hambanya, ya, terhadap perbedaan-perbedaan, ya, terhadap perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan satu sama lain. Orang ini disuka,
Mudah-mudahan kita menjadi ulul albab ya. Ulul albab itu bukan berarti profesor, doktor, bukan. Walaupun kita sederhana, ilmu kita tidak tinggi, ya, tapi karena ilmu itu membawa manfaat, sehingga berkesan dalam hati kita. Walaupun itu bukan jaminan. Ulil albab itu orang yang berhati besi dan berakal sehat. Itu saja. Berarti berhati besi, ya, punya hati bersih dan akalnya sehat. Tidak perlu ilmu itu tinggi-tinggi. Menurut Al-Ghazali, ilmu itu nggak usah banyak. Ilmu itu nggak usah banyak sampai bertimbun-timbun. Ilmu itu sedikit saja, tapi dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu sedikit saja, tapi mudah-mudahan kita dipilih. Syarahallah sadrah, telah lapangkan Allah hati lil Islam, fahuwa ala nur mir rabbih, diberinya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak ilmu, ya. Ilmu bukan jadi kebanggaan, bukan sesumbar, bukan untuk berdebat. Ilmu harus masuk dalam hati, ya. Ada seorang yang mau berdebatlah, dia kirim WA ke saya. Mungkin dia merasa tidak pas apa yang kita sampaikan. Silakan, katanya, kita bertemu untuk bicara soal. Saya bilang begini, Al-Quran mengajarkan kita dalam Al-Baqarah 97 supaya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran masukkan dulu di dalam hati. Masukkan dulu di dalam hati, ya. Nah, setelah masuk dalam hati baru kita ketemu. Kalau Al-Quran hanya dihafal di luar kepala, hanya terbatas pada akal, nanti pertemuan itu berwujud pertengkaran karena akal. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, maka pertemuan itu akan mempertemukan dua hati, ya, yang tunduk pada ayat-ayat Allah, sehingga pertemuan itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan pertemuan itu menjadi berkah bagi kita. Saya bilang begitu, ya, walaupun dalam bahasa yang mungkin tidak seperti sekarang, ya, waktu itu, ya. Jadi masukkan di dalam hati, setelah ada hati baru bertemu. Nah, pertemuan itu bukan perdebatan, pasti tidak berdebat. Orang-orang yang akan berbicara dari hati ke hati, ya. Inilah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendapatkan yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi saya perinci, ya. Alladzi
yastami'unal qaul. Orang yang mendengar perkataan-perkataan. Ini ada hubungan dengan sami'na itu. Ya. Saya dengar gitu. Dengar itu berarti mendengarkan segala sesuatu untuk dipelajari, untuk direnungkan, untuk dipilah-pilah mana yang masuk pemikiran kita, kemudian kita simpulkan terhadap semua hal-hal yang kita dengar. Suka, senang dengan kita dengar. Setelah didengar dengan seksama, kalau ada perdebatan, ini pihak yang pro kepada ini pihak kepada pro ini, dia tidak segan-segan dengarkan semua pihak. Kemudian dia nyatakan ya, mana yang benar menurut dia. Fayattabi'una ahsana ya. Dia ikuti mana yang paling baik. Dia jelaskan, menurut saya ini yang paling baik. Ini alasannya 1, 2, 3, ya kan? Kalau yang itu saya tidak banyak kelemahan. Nah, kalau menjadi orang yang seperti itu, mudah-mudahan ya, tidak usah yang masalah-masalah yang complicated lah, masalah-masalah yang rumit lah, masalah-masalah sederhana. Tapi kita mempunyai pikiran sehat, dengan akal sehat, hati yang bersih, tidak pernah di dalam hati kita itu mengenyek orang, merendahkan orang. Kalau kita merasa bahwa orang yang kita temui itu dirasa masih perlu diberitahu gitu ya, dengan rasa syukur ya, rasa tawadhu gitu ya. Jadi dia kemukakan ini yang paling benar gitu. Dan tidak mau ngotot-ngotot. Silakan ya. Karena ingat, segala perselisihan kita di dunia ini akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, gitu. Nah, orang yang seperti ini ulaikal ladzina hadahumullah. Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Sebetulnya sikap dia ya, yang rendah hati, mau belajar, mau menghadapi orang-orang yang pro dan kontra, itu sebenarnya sikap yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 2 kali. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang pemilik akal sehat berhati bersih ya. Nah, ini terkait dengan Al-Baqarah. Lihat dua kali ulaika di Al-Baqarah ayat 5 itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ingat ya. Dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ini kan dasar orang ketakwaan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditegaskan lagi. Ulaikal ladzina hadahumullah. Ya, lebih tegas lagi ini, ya. Wa ulaika hum ulul albab. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang semakin tegas ya, semakin tinggi surah
semakin kelihatan ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Oleh sebab itu kita betul-betul pada waktu Al-Fatihah itu membaca Al-Fatihah itu harus betul-betul mengerti ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ada 4 yang pernah saya jelaskan, kan? Kita minta ilmu yang diamalkan. Jadi ilmu ilmiah dan amal yang ilmiah. Ya. Kita lanjut surat 1 ayat saja ke bawahnya. Afaman haqqa alaihi kalimatul adab, maka apakah engkau hendak mengubah orang-orang yang telah dipastikan dapat azab? Afa anta tunkizu man finnar, maka apakah kamu akan menyelamatkan siapa yang masuk neraka? Sebenarnya itu sikap tegas. Jadi dia dipahamkan, insya Allah kelihatan mana yang masuk surga dan mana yang masuk neraka. Artinya dia mempunyai kemampuan seperti itu ya. Saya pikir sudah cukup dulu, nanti kita lanjutkan lagi besok. Ternyata masih 1 sesi lagi ini ya. Anda tahu ini bisa 2 sesi atau 3 sesi mengenai tauhid rububiyah ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.